Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Agustin. Di sini saya akan mereview novel Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara merupakan karangan Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh PT Gramedia pada tahun 2009 dengan jumlah halaman 423 dan ukuran buku 19,7 x 13,7 cm. Ahmad Fuadi lahir di Banjur Meninjau, Sumatera Barat, 30 Desember 1973. Beliau merupakan seorang penulis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Menempuh pendidikan pertamanya di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran dan mendapatkan beasiswa Fulbright untuk kuliah S2 di School of Media and Public Affairs, George Washington University, dan beasiswa Chevening di Royal Holloway University of London. Novel Lima Menara merupakan novel pertama dari trilogi yang menceritakan tentang perjuangan mimpi. Novel ini berfokus pada kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda selama menuntut ilmu di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur, yang jauh dari rumah mereka dan berhasil mewujudkan mimpi mereka untuk menggapai jendela dunia. Novel dimulai dari tanah Minangkabau, di mana karakter utama Alif tinggal. Alif bercita-cita menjadi seperti B.J. Habibie. Namun, sang ibu tidak menginginkan itu dan lebih menginginkan Alif menjadi seperti Buya Hamka. Alif hanya diberikan 2 pilihan oleh ibunya, yaitu sekolah di bidang keagamaan atau mondok di pesantren. Hal itu membuat Alif marah, tapi tidak bisa menolak keinginan ibunya. Akhirnya Alif memutuskan untuk mondok di sebuah pesantren, yaitu Pondok Al-Madani di Jawa Timur. Sebenarnya ibunya merasa berat hati untuk melepas anaknya ke pondok pesantren. Ia merasa khawatir karena selama hidupnya Alif tidak pernah keluar dari tanah Minang. Selama Alif mondok di pesantren Madani, ia akrab dengan 5 santri lainnya dan dari 5 daerah yang berbeda. Mereka adalah Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso Salahuddin dari Goa. Menjalani kehidupan di pondok pesantren tentu tidak semudah yang dibayangkan. Ketika mendekati ujian, baik tertulis maupun lisan, mereka bahkan belajar 24 jam untuk mempersiapkan diri. Walaupun sulit, Alif dan teman-temannya mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada di pondok pesantren. Sayangnya, pada tahun berikutnya, Baso memutuskan untuk keluar dari pesantren karena masalah ekonomi dan keluarga. Hal ini tentu saja membuat Alif dan teman-temannya sangat sedih. Namun, di sisi lain peristiwa ini membuat mereka lebih bersemangat agar cepat lulus dan dapat menggapai mimpi mereka untuk menjelajah tanah Eropa dan Amerika. Di dunia pesantren, para santri dibakar oleh ustadz. Semua itu supaya mereka tidak mudah menyerah dan memiliki mental baja. Dan siapa sangka Alif yang dulu hanya anak kampung, kini bisa meraih impiannya untuk bersekolah dan bekerja di Amerika. Yang pertama adalah dapat menginspirasi pembaca, terutama anak muda zaman sekarang, agar semangat meraih cita-citanya dan rasa patuh kepada orang tua. Yang kedua adalah banyak pesan moral dan agama yang jarang didapat dari novel lain. Selanjutnya adalah banyak kata-kata inspiratif seperti jangan berharap dunia yang berubah, tapi diri kita lah yang harus berubah. Ingat anak-anakku, Allah berfirman, Dia tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendirilah yang merubahnya. Di samping kelebihan novel ini, tentu novel ini juga memiliki kekurangan, seperti adanya ketidakjelasan gambaran beberapa tokoh yang ada pada awal cerita, tetapi tidak dijelaskan pada akhir cerita. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana kabarnya, dan lain-lain. Dan nama-nama pelaku dalam novel ini juga kurang jelas. Awalnya Alif ingin menjadi seperti B.J. Habibie, tetapi sayangnya sang ibu tidak menginginkan hal itu. Ia lebih menginginkan Alif untuk menjadi seorang ustadz
atau pemuka agama dan berniat menyekolahkan Alif di pondok pesantren. Tentu saja hal ini membuat Alif sangat berat hati. Namun pada akhirnya ia menuruti kemauan sang ibu dan melanjutkan sekolah di pondok Madani. Pada awalnya ia sangat kesulitan beradaptasi di lingkungan pesantren dan kaget melihat kehidupan di pesantren. Namun seiring berjalannya waktu, ia bisa membiasakan diri dan bergaul dengan teman-temannya yang lain. Mereka percaya dengan sebuah mantra, yaitu menjada wajada, yang artinya siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Demikian review novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.